dan Fasum DKI Jakarta juga diduga diselewengkan. Jumlahnya mencapai puluhan triliun rupiah. Maka tak heran PPATK menemukan 46,7% transaksi mencurigakan Pemprov DKI Jakarta dan menjadikan DKI Jakarta sebagai provinsi terkorup di Indonesia. Adalah Priyanto, Wakil Gubernur DKI Jakarta yang mengungkap penyelewengan anggaran pendapatan dan belanja DKI Jakarta yang terindikasi merugikan keuangan negara. Ini menarik, karena data yang diungkap ke publik ini menurut Priyanto akurat. Penyelewengan yang dimaksud adalah pengadaan Fasos dan Fasum Taman BMW yang nilainya mencapai 737 miliar rupiah. Modusnya, 7 pengembang menyerahkan tanah ke Pemprov DKI Jakarta yang tidak disertai sertifikat tanah tersebut. Tanah itu pun masih dikuasai warga yang memiliki surat alias hak kepemilikan tanah. Jam 5 sore atau sekitar setengah 6. Pak, saya jujur ini saya berdiri di depan dia. Ini tanda tangan. Iya. Ini tanda tangan Pritola, para Pritola. Iya. Ini tanda para daripada Xiaomi. Iya, ini sudah saya periksa. Pak Pritola sudah saya periksa. Ya, Pak Xiaomi sudah saya periksa, Pak, mengaku para mereka. Ini dari dua ini kami disodorkan oleh Pak Koke, Pak. Nah, waktu saya membuat ini kepada Pak Sutioso, ini tanda tangan Bapak. Maaf ini Pak ya. Tapi karena itu waktu itu secara lisan beliau menjawab. Maaf ini, saya garis bawah ya. Jangan nanti macam-macam. Karena secara lisan langsung Pak Sutioso kepada kami bertiga dengar. Ada saksi? Ada. Wah, saya tidak ada apa-apa. Tapi ini Pak Limbong, ya tak gubernur Koke kalau tidak saya tanda tangan. Itu satu. Yang kedua, ulangi. tak gubernur Koke. Oh tak, maksudnya nggak jadi gubernur? Ya, kalau tidak ini saya tanda tangan. Pemirsa, Jokowi dan Ahok menghadapi masalah besar dalam membangun Jakarta. Pembangunan di Jakarta terambat oleh berbagai masalah sengketa lahan. Pemprov DKI Jakarta kecolongan dalam masalah lahan karena beberapa ahli waris memiliki bukti-bukti kuat soal kepemilikan lahan. Harga tanah yang semakin tinggi menyebabkan persoalan tanah kian rumit dan menjadi masalah hidup atau mati. Berikut liputan tim News Track. Kisah bermula dari sini, ketika secara tiba-tiba mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Priyanto muncul di KPK, membawa sejumlah berkas kasus sengketa lahan proyek stadion olahraga di atas Taman BMW Jakarta Utara. Enggan disebut pencitraan, Priyanto baru muncul sekarang, mengungkap kasus yang terjadi sekitar 5 tahun lalu, terkait dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Kasus Taman BMW atau Bersih, Manusiawi, dan Wibawa yang berlokasi di kawasan Jakarta Utara kembali mengemuka setelah mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Priyanto, mengunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi 7 Agustus lalu. Mantan pendamping Fauzi Bowo ini datang untuk melaporkan dugaan korupsi dalam pembebasan lahan Taman BMW ke KPK. SPH ini setelah saya baca, saya stabilo luasnya itu, setelah saya jumlah, itu cuma 12 hektar. Di berita acara serah terima di BAS ngomong 26 hektar yang serahkan, tapi lampiran surat pelepasan hak cuma 12 hektar. Berarti kan kurang. Nah kalau kurang kok berani-beraninya DKI mageri tanah seluas itu? Pemda, ya kan? Anda
memiliki SPH, surat pelepasan hak yang dari pengembang. Coba diuji. Ya, ujinya itu tadi, baca SPH, nggak usah sarjana hukum. Loh, ini surat pelepasan haknya kalau di Kelurahan Sunter Agung. Nah ini Papanggo ya di apa? Tampilnya itu di Papanggo. Kan gitu. Wah, nggak bener. Yang satu, wah ini Papanggo, mungkin ya. Kalau mungkin ya dicek di lapangan dong. Yang tanda tangan itu benar nggak tanda tangannya dan sebagainya. 5-5-nya jadi nggak benar. Nah kalau sudah nggak benar, apa yang masih sah aset DKI? Ada Taman BNI senilai 737, kan enggak? Kalau itu sudah dicatatkan atau tercatatkan, seolah-olah kewajiban pengembangan nggak selesai. Nggak punya barang, nggak ada surat, kerugian negara atau itu. Sejatinya, kasus Taman BMW pernah dianggap selesai. Kontroversi kepemilikan tanah yang ditaksir bernilai 737 miliar rupiah ini terjadi pada 2007 lalu. Saat tanah yang diklaim milik Donald Wolf, ahli waris tanah, juga diakui milik sebuah pengembang yang kemudian menyerahkannya ke Pemprov DKI Jakarta sebagai lahan fasos dan fasum. Pemilik lahan yang mencoba menggugat akhirnya harus kalah di persidangan dan mendekam di penjara atas putusan pemalsuan dokumen. Kini tanggung jawab berpindah. Duet Jokowi Basuki yang pernah menjanjikan akan membangun stadion sepak bola bertaraf internasional di atas lahan BMW harus memutar otak. Hingga kini proyek pembangunan stadion memang belum dimulai. Masalah administrasi menjadi satu-satunya simpul penunda. Sekarang gini, jadi kita mesti satukan persepsi dulu. Misalkan kamu punya rumah, kamu punya sertifikat, kalau saya kirim surat kepada BPN atau kepada siapapun, mengatakan tanah kamu tuh warisan nenek moyang saya. Apakah dengan itu lalu kamu tidak berhak menempati rumah Anda, harus diusir? Pasti harus, Anda kalau menuntut saya, kalau betul punya saya, kamu lapor dong ke pengadilan, tuntut saya. Ini kan mereka juga nggak tuntut, yang tuntut pengadilan udah gagal. Nah sekarang cuma minta keadilan mereka, kamu merasa punya kamu, ya tuntut dong, gugat aja ke pengadilan sampai jelas. Kan udah kalah dia. Jadi harusnya kalau sudah kalah berarti BPN diserahkan dan selesai kan? Kami juga nggak bisa ngusir kan? Kami juga belum punya kami kan? Kami juga belum punya kami kan? Kami juga belum punya kami kan? Maka itu tadi negaranya menjadi negara preman lama-lama saya bilang kalau gitu. Sengketa lahan ternyata menjadi kasus yang sangat populer di ibu kota. Kisah sengketa Taman BMW ini menjadi satu contoh di mana ketegasan pemerintah diperlukan.
mungkin katakanlah di masa lalu kita punya kelemahan dalam mendapatkan seluruh aset-aset yang menjadi haknya Pemprov. Kelemahan itu misalnya dikaitkan bahwa tidak ada upaya ataupun sudah ada upaya tetapi ternyata memang membutuhkan biaya atau memang memerlukan proses waktu. Harus diakui di Jakarta ini sengketa persoalan tanah itu adalah persoalan yang paling besar terkait dengan pengelolaan pembangunan fasilitas kota dan pelaksanaan kota. Nah, sengketa pemilikan lahan ini menjadi penting karena memang satu harus diakui nilai lahannya semakin tinggi. Nah, di sini Pemprov kan ada biro yang bertanggung jawab terkait dengan persoalan inventarisasi aset Pemprov DKI. Nah, belajar dari kasus misalnya X dari lahan gedung Wali Kota Jakarta Barat saja, ternyata di situ Pemprov bisa kecolongan karena ahli waris punya bukti-bukti yang lebih kuat bahwa tanah itu milik mereka. Nah, sekarang untuk kasus yang terjadi yang di lahan BMW, nah disinilah Pemprov DKI meminta kepada pihak pengembang untuk menjelaskan riwayat kronologis bagaimana mereka mendapatkan tanah tersebut, ke siapa saja mereka melakukan hubungan interaksi, apakah ada jual beli, pembebasan lahan. Kemudian juga dipertanyakan mengapa ahli waris tidak mendapatkan haknya. Nah, sekarang untuk kasus yang terjadi yang di lahan BMW, nah disinilah Pemprov DKI meminta kepada pihak pengembang untuk menjelaskan riwayat kronologis bagaimana mereka mendapatkan tanah tersebut, ke siapa saja mereka melakukan hubungan interaksi, apakah ada jual beli, pembebasan lahan. Kemudian juga dipertanyakan mengapa ahli waris tidak mendapatkan haknya. Mengapa ahli waris tidak mendapatkan haknya. Kurang dari 5 tahun, taman ini telah dipagari dan dilabeli milik Pemprov DKI Jakarta. Namun hingga kini, seolah belum tersentuh. Beginilah kondisi Taman BMW sekarang. Di atas lahan seluas 66 hektar ini, semestinya berdiri sebuah stadion sepak bola bertaraf internasional yang sekaligus menjadi kandang masa depan Persija. Namun, cita-cita itu sepertinya harus sedikit tertunda karena permasalahan sengketa lahan yang tak kunjung reda. Saling klaim hak memiliki lahan ini masih terus terjadi. Lantas siapakah yang harus mengambil langkah berani mencari solusi sehingga Stadion Persija tak hanya sekedar mimpi? Pada tanggal 11 Maret berkat perjuangan semua pihak yang dikomandoi oleh Pak Gubernur, sertifikat hak pakai dari Badan Pertanahan Nasional dengan rincian sertifikat hak pakai nomor 250. Nah, kalau sudah ada sertifikat seperti ini, ya memang tahun kemarin sudah saya sudah jalan saja. Tapi kepala dinas nggak berani, kan belum ada sertifikat Pak, nggak berani, ya sudah, sekarang sertifikat kita urus. Jadi, ya, kalau sudah jadi seperti ini, masa masih nggak berani, ya sudah berani. Jadi sekali lagi sampaikan bahwa ada sengketa dengan beberapa pihak. Ya ini sudah berapa tahun sengketa kita ini? 14 tahun. 14 tahun di sini, dan ini sudah kita rampungkan gitu loh. Kalau ini sudah rampung, yang ini sudah rampung, yang masih ada gugatan, yang di luar ini masih ada gugatan. Ini masih juga ada yang gugat 2, masih gugat, tapi bukan yang ini ya, bukan yang ini. Jelas di mana lokasinya yang dia tutup, sehingga kalau memang sudah jelas lokasinya bisa
apa tentukan berarti kan bisa diproses, maksud saya begitu. Oh, keseluruhan. Nah, sementara yang punya umum gugatnya sama dengan luas keseluruhan. Berarti punyanya rame-rame. Iya.